KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Yuk mari ketahui lebih lanjut tentang KPK. Pertama-tama kita harus ketahui apa yang dimaksud dengan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, adalah lembaga negara yang dibentuk untuk memberantas korupsi di Indonesia secara profesional, intensif, dan berkelanjutan. KPK memiliki wewenang yang luas dan independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Apa tugas dan wewenang KPK? Tugas KPK berfokus pada 5 hal utama, yakni pencegahan, melakukan upaya-upaya preventif agar tindak pidana korupsi tidak terjadi. Ini termasuk pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, serta mengawasi gratifikasi. Koordinasi, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi dengan instansi penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan. Supervisi, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang memberantas korupsi untuk memastikan penanganan kasus berjalan efektif. Penindakan, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK berhak mengambil alih kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. Monitoring, melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara untuk menemukan celah korupsi. KPK memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga lain, seperti melakukan penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan tanpa harus meminta izin dari pihak lain, meskipun kini dalam batasan tertentu yang diatur dalam undang-undang terbaru. Ada berapa struktur organisasi KPK? Struktur KPK terdiri dari beberapa unsur utama. Pimpinan, terdiri dari 5 orang, 1 sebagai ketua dan 4 sebagai wakil ketua, yang bekerja secara kolektif kolegial. Dewan Pengawas, lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dewan Pengawas terdiri dari 5 orang. Sekretariat Jenderal, bertanggung jawab atas administrasi umum dan dukungan operasional KPK. Deputi, ada beberapa deputi yang membidangi tugas-tugas spesifik, seperti Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, dan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Apa visi dan misi KPK? KPK dibentuk dengan visi dan misi sebagai berikut. Visi, bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Misi, meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang anti korupsi. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Bagaimana sejarah KPK beserta dasar hukumnya? KPK dibentuk pada tahun 2002 di era reformasi sebagai respon terhadap korupsi yang masif dan sistemik. Pembentukan lembaga ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seiring waktu, undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang membawa beberapa perubahan signifikan terhadap struktur dan kewenangan KPK. Berkaitan dengan pasal tersebut, Pasal 7 Ayat 1. UU 19/2019 berbunyi sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan, merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat, dan melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 11 UU 19/2019. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf E, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah.
Dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Nah, itulah poin penting tentang KPK yang harus diketahui. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.